Chandra dari gugus depan Kota Cimahi 02101 Waran Cimahi Tengah SDK 194 Cimahi. Saya akan membawakan dongeng dari Jawa Barat. Si Kabayan menyamar jadi haji. Ikut kisahnya. Di suatu pagi, Kabayan merasa perutnya lapar sekali, tapi ia bingung dan bosan dengan masakan Nyi Iteng istrinya. Kabayan membayangkan makanan yang enak-enak untuk dia makan. Lama sekali Kabayan tidak makan enak, ia khawatir nantinya lupa bagaimana rasa makan makanan enak itu, hingga muncullah di dalam pikirannya menikmati makanan enak di rumah mertuanya. Di desa Malakede, tempat tinggal Kabayan, seorang haji dianggap sebagai orang yang terhormat karena dianggap sebagai orang yang soleh. Seorang haji juga dianggap sebagai orang kaya yang mampu membayar ongkos kapal laut atau pesawat menuju tanah suci untuk beribadah haji. Kabayan tahu persis bahwa mertuanya sangat menghormati seorang haji. Jika seorang haji bertandang ke rumah mertuanya, maka mertuanya itu akan menyajikan makanan yang enak untuk menjamu tamu kehormatannya. Tanpa buang waktu lagi, Kabayan segera mengenakan jubah dan serban. Dengan langkah dan bergaya seperti seorang haji, Kabayan menuju ke rumah mertuanya. Setelah mengetuk-ngetuk pintu dan mengucapkan salam, pintu rumah mertuanya pun dibuka. Ternyata mertuanya sendiri yang membuka pintu. Alhamdulillah Pak Haji, mari masuk. Aduh, gembira sekali Tuan Haji berkenan berkunjung ke gubuk tempat kediaman kami yang sederhana ini. Lalu mertua Kabayan tersebut menyuruh istrinya segera menyediakan makanan yang enak-enak untuk menjamu tamu kehormatannya tersebut. Mata Kabayan berbinar melihat ibu mertuanya menyediakan daging ayam dan makanan enak lainnya di meja. Dengan lahap, Kabayan menyantap apa saja yang ada di meja hidangan. Setelah kenyang, Kabayan pamit dan tinggallah sang mertua duduk kebingungan, merasa ada yang aneh dengan tamunya tersebut. Setelah diingat-ingat, ia merasa tidak kenal dengan Pak Haji yang barusan ia jamu. Dan mertuanya merasa sangat mengenali gerak-gerik tamunya itu. Akhirnya, mertua Kabayan sadar bahwa ia telah dikelabui oleh menantunya yang menyamar menjadi seorang haji. Merasa geram dan dongkol dengan kelakuan menantunya, mertua Kabayan berjanji akan membalas tanpa menunggu lama-lama. Keesokan harinya, yang menyamar sebagai seorang haji juga. Ia mengenakan jubah putih dan masker untuk menutupi sebagian wajahnya, lalu melangkah menuju rumah Kabayan. Sesampainya di rumah Kabayan, beliau mengucapkan salam dan beranjak masuk ke teras rumah Kabayan. Kabayan yang saat itu sedang berada di teras rumahnya kaget sekali. Ia sangat mengenali sosok di depannya. Kabayan yakin sekali itu adalah mertuanya, dan ia pun mempunyai akal bulus untuk menghadapi mertuanya. Iteng, ini ada tamu agung itu. Tuan Haji yang masih keluarga dekat dari kamu. Kita harus hormati beliau itu, kata si Kabayan. Tat, masak makanan yang enak, potong kambing, teriak Kabayan pada istrinya. Aduh, Kang Kabayan teh gimana? Kita mah tidak punya kambing atuh Kang, katanya Iteng. Hush, jangan berteriak-teriak begitu itu. Nanti kedengaran tetangga bikin malu saja Nyi Iteng mah. Ayo, kita potong saja kambing punya Abah satu-satunya yang diikat di pohon jambu yang di belakang rumah kita itu, kata Kabayan. Mendengar Kabayan akan memotong kambing miliknya, Haji Gedungan segera berteriak dan membuka maskernya. Iteng, jangan, itu kambing Abah satu-satunya. Jangan Iteng, nanti Abah nggak punya kambing lagi. Jadi ini teh apa? Kenapa menyamar jadi haji aku Abah? Kata Kabayan juga Nyi Iteng. Tanpa menjawab, mertua Kabayan segera keluar dan jalan sambil menggerutuk pulang ke rumahnya. Mertua merasa dongkol dengan kelakuan menantunya itu dan berjanji suatu saat nanti ia akan membalasnya. Dari saya, semoga dapat menghibur kakak-kakak dan adik pramuka selama pandemi di rumah. Semoga semua sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pramuka.